Artinya udah lama karena beliau adalah selebriti. Oke. Saudara saksi ya. Saudara memiliki bekerja sebagai apa? Saya memiliki perusahaan Perusahaan apa? di bidang beauty. Klinik kecantikan. Ada klinik, Ah, ada produk kecantikan. Oke. Saudara memiliki klinik dan produk kecantikan. Itu ada di mana? Di Palembang. Di Palembang. Iya. Nah, kemudian terhadap sejak kapan saudara memiliki Kalau untuk produk, saya berjualan dari tahun 2018. Oke, untuk produk dari 2018. Tapi kalau klinik Klinik? buka dari maaf saya kalau salah 2023 akhir. 2023 ya. Iya. Tapi kalau produk dari 2018. Betul. Oke. Nah, kemudian saudara juga menjual skincare juga. Betul. Menjual skincare juga. Nah, terhadap sesuai dengan apa saudara? Terhadap skincare saudara, apakah pernah direview oleh terdakwa? Kalau di review secara spesifik tidak ada. Jadi, Hanya saja terdakwa mereview ulang ya atas review-review yang sudah beredar. oke, review terdakwa mereview ulang. Reviewnya seperti apa saudara ya? Saya seperti di live membicarakan jangan beli produk Daviana. Produk saudara apa namanya? Daviana. Daviana Skincare. Jangan beli produk Daviana. Ya. Karena apa? Overclaim. Overclaim. Nah, apa lagi? Jadi katakan. Overclaim abal-abal. Overclaim dan abal-abal. Sekali postingan atau beberapa kali postingan yang saudara lihat terdakwa ini memposting tentang produk saudara? Beberapa kali. Beberapa kali. Ada 5 kali? Saya lupa. Lebih dari 2 kali? Lebih dari 2 kali. Oke, lebih dari 2 kali. Tapi mencapai 5 kali saudara lupa. Saya lupa. Oke, lebih dari 2 kali ya. Nah, kemudian setelah saudara melihatnya dari handphone saudara. Betul. Apa dikasih tahu sama orang? Ada yang lihat sendiri, ada yang diberitahu sama teman-teman terdekat. Oke. Setelah saudara melihat postingan tersebut, ataupun yang dilihat sendiri ataupun diberitahu oleh teman saudara, apa yang saudara lakukan? Pada saat itu saya diam saja. Nah, kemudian Tidak siapa. tidak ada siapa. Saudara kenal dengan dokter Oki? Kenal secara langsung itu belum pernah, tetapi sering berkomunikasi. Berkomunikasi. Nah, berkomunikasi seperti apa saudara ingat? Lebih dulu berkomunikasi dengan saudara Oki apa terdakwa? Lebih dulu dengan Dr. Oki. Oke, lebih dulu saya tanya dulu ya. Berkomunikasi dengan dokter Oki. Saat itu berkomunikasinya tentang apa? Karena kan kita dari satu daerah ya maksudnya berkomunikasi biasa saja seputar bisnis. Nah, di belakang saudara ini ada yang mengenai Nikita Mirzani yang saudara berbicara dengan Oki. Nah, itu bisa saudara ceritakan? Kronologinya pada saat itu saya menghubungi Dr. Oki di malam itu, tapi bukan untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa Mirzani. Saya membahas bahasan lain. Bahasa lain. Tidak ada niat untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa. Tidak ada. Terus Tapi tiba-tiba di pertengahan kalimat Dr. Oki Pratama langsung bilang ini Nikita sudah keluar di sosial media nanti. oke, pelan-pelan. Berarti saudara awalnya tidak pernah mau dihubungkan dengan kita. Walaupun saudara itu sudah di-review jelek. Saudara sudah pada saat pembicaraan itu Iya. saudara sudah tahu di-review jelek. Iya. Nah, terus kenapa saudara tidak mau komunikasikan awalnya? Iya, karena yang saya bahas itu bukan soal kita dan Oke, tapi tahu-tahu di tengah pembicaraan saksi Oki mengatakan bahwa ini kita sudah keluar Iya. terkait produk saudara. Iya betul. Apa tadi kalau produk? Daviana. Daviana. Kemudian saudara. Kemudian dia langsung bilang, Melvi, kalau Nikita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oh, kalau Nikita Mirzani sudah keluar tidak ada yang tidak hancur. Betul. Nah, terus kemudian Mending kamu hubungin sekarang deh Nikita Mirzani, lalu beliau memberikan telepon kontak Nikita Mirzani dan beliau menyuruh saya untuk menghubungi pada malam itu. dia menyuruh saudara untuk menghubungi pada malam itu juga. Iya betul. Ini pembicaraan saudara itu. Iya. Oke, nah terus setelah itu
Ya setelah itu karena mungkin terpressure oleh keadaan, Nah, saya bisa saudara jelaskan, saudara bilang terpressure oleh keadaan, terpressure berarti tertekan oleh keadaan. Iya. Nah, tertekan oleh keadaannya gimana? Gara-gara di review gitu lagi? bukan gara-gara review jelek, karena dari awal kalimat Dr. Oki sudah bilang kepada saya kalau Nikita Mirzani sudah keluar tidak ada yang tidak hancur. Nah, itu jaraknya bisa saudara lihat ya, dari review beberapa kali oleh terdakwa, review oleh terdakwa, sampai saudara Oki berhubungan setting dengan saudara itu. Saya lupa. Tapi ada jarak sebulan. Saya lupa. Oke. Tapi yang pasti di hari itu saudara disuruh untuk menghubungi terdakwa. Betul. Akhirnya saudara hubungi. Saya hubungi pada waktu itu. Saudara WA atau Saya WA. telepon atau gimana? WA. Apa saudara bilang apa? Ya seperti biasa malam Kak Diki, saya Melvi dapat kontak dari Dr. Oki. Itu. Saya minta. Boleh silakan. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Agak keras sedikit ya. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Telepon ngapain? Nah, sebelumnya saya di sini kan langsung bilang izin telepon karena diarahkan Dr. Oki. Jadi saya mau mengetik izin telepon Kak Diki, dibalas sama Kak Diki, telepon ngapain? Dibalas sama terdakwa, Iya. telepon ngapain? Iya. Ada yang pengen aku omongin Kak. Apa? WA aja gitu. Ya. Terus saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah. Aku lagi kehilangan arah Kak. Apa yang harus aku lakukan untuk Kakak nggak menyuruhin aku lagi? Oh, jadi saudara bilang apa yang harus kita lakukan? Iya. Supaya dia tidak mau ikut saudara. Iya. Saudara masih di pojokan pada saat itu? Pada saat itu, iya. Masih di pojokan karena di review. Karena di pojokan apakah viewersnya banyak atau followersnya banyak dari terdakwa itu gimana? Ya karena dia memberikan apa review yang beredar pada saat itu. Review pada saat itu ya. Oke. Jadi merasa terpojokan pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian ini. Terus aku bilang aku hidup di Jakarta Kak, banyak karyawanku. Terus Kak Diki bilang aku itu banyak bohong, aku ini incaran orang-orang, udah banyak yang incar. Benar nggak sih? Saudara memang banyak diincar orang. Saya tidak tahu. Makanya jangan kebanyakan bohong, kata Kak Diki. Gemes, sumpah. Jadi sebelumnya itu kenal ya dengan terdakwa ya? Tidak kenal. Tidak kenal tapi langsung di itu ya. Oke. Pada saat itu saya ingin menjelaskan saya bohong soal apa Kak? Apa yang Kak Diki dengar tentang aku? Saya bertanya gitu. Banyak. Izinkan aku kasih penjelasan. Saudara mau kasih penjelasan. Ya. Terus Di situ dia bilang soal saham 20%, soal hasil lab dan lain-lain. saham 20% dan hasilnya ini apa? Pada saat itu memang beredar isu bahwa saya memberikan saham kepada Dr. Jan. Kalau berikan memang ada. Sempat ada pembahasan tapi tidak terjadi sampai saat ini. Oke, berarti ada pembahasan tapi tidak Tidak terjadi. terjadi sampai saat ini. Emang masalahnya di mana sih kalau dari kacamata saudara? Kalau saudara serahkan saham ke dokter itu memang apa? Saya tidak tahu. Ya gimana? Nah, Intinya begitu, saya ingin menjelaskan dari sisi saya. ya apa? Terus masalah cekot dan lain-lain. Saya bilang pokoknya di situ saya meminta belas kasihan untuk tidak lagi menyebut nama saya. Tidak lagi menyebut nama saudara Iya. di media sosial. Betul. Karena pada saat itu saya hamil dan saya menyampaikan saya sedang berbenah Kak. Oke, selanjutnya berbenah gimana? Karena pada saat melihat dari isu negatif tentang produk saya langsung melakukan penarikan produk dan itu pun sebelum saya berkomunikasi. Oke, jadi waktu saat Penarikan ada produk review itu di bulan dari September, terdakwa itu, review dari terdakwa itu. bukan dari terdakwa. Oke, lalu terus melakukan penarikan produk. Iya betul. Ya saya menjelaskan kalau saya ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kesempatan pada saat itu. Oke, terus selanjutnya
murni selama ini aku percaya saja sama publik, tapi tetap saya disitu merasa saya ada salah karena saya tidak mengecek ulang apa yang diberikan publik. Lanjut, ini saham lagi. Terus Kak Niki menyampaikan ingin melaporkan saya kepada polisi. Kembali saya tanyakan, aku salah apa ke kakak sampai kakak mau melaporin aku? Aku ini serba salah. Aku ke dokter Richard juga atas nasihat dari dokter Oki. Aku turutin nasihat dokter Oki karena aku anggap dia kakakku. Ya nanti aja ngomongnya pasti panggil. Dipanggil polisi. Iya mungkin. Terus? Jangan Kak Niki, aku tahu kakak orang baik. Bantulah aku Kak, aku benar-benar lagi terpuruk. Karena pada saat itu memang seluruh seller saya meminta refund produk-produk yang sudah beredar dan mereka menuntut untuk dikembalikan. Dan pada saat itu saya Saudara mau merifankan sendiri atau memang ditutup untuk refund? atas kesadaran saya sendiri. Terus begitu saya menyebut kalimat bantu aku. Gimana ini bilang bantu apa coba? Kasih tahu mau apa maunya. Terus dia bilang aku menyampaikan anakku masih kecil Kak. Mana ada terpuruk, satu Indonesia tahu kok penghasilanmu banyak. Polisi Berapa bilang ada terpuruk penghasilanmu banyak. betul. Polisi juga tahu kok pas tadi ngobrol di Mabes. Kemudian Kemudian makanya jangan suka main api deh. Memang ntar untuk dibakar kalau diotan. kata terdakwa yang suka main api dia yang masih dibakar kodetan. Iya. Jadi aku harus gimana? Aku bilang. Baiknya aku nurut sama Kak Niki. Yang apa maunya? Intinya aku mau berbenah. Aku juga mau minta maaf sama Rafif. Aku juga berharap Kak Niki nggak lagi sebut-sebut nama aku. Apa yang harus aku lakukan? Terus beliau menyampaikan boleh bayar tapi. Oke. Jadi saudara dibilang bahwa seperti itu tadi ya. Jadi harus gimana? Boleh. Nah, kita tolong saudara berbenah boleh tapi bayar. Berapa ini? Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar. Iya. Kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu tapi kan dari obrolan itu kalau menurut saudara Iya. untuk apa? Maksudnya kan dari obrolan saudara Oh. kan saudara ngobrol dua arah. Iya. Nah kira-kira kan saudara kita bantu Mungkin agar tapi boleh bayar 15 miliar. agar produk saya tidak jadi jelek. Oh, saudara diminta 15 miliar supaya tidak direview jelek. Iya. Oke, terus 15 miliar, saudara bilang apa? Saya tidak menyanggupi. Saudara tidak menyanggupinya. Tetapi pada saat itu saya negosiasi. Oke, saudara bilang apa? Tetapi negosiasi itu emang atas arahan Dr. Oki. Oh, oke. Jadi saudara negosiasi atas arahan dokter. Betul. Jadi setelah diminta 15 miliar, saudara ada menghubungi lagi dokter. Ya maksudnya itu tuh komunikasinya aku komunikasi sama Dr. Oki juga ada kebarangan dengan. Oke, jadi chatting dengan terdakwa juga. Betul. Kemudian chatting juga dengan dokter. Betul. Saat itu minta nasihat ke dokter. Betul. Saya nggak mampu gitu. Ya saya nggak mampu karena pada saat itu saya keuangan saya lagi jelek banget, saya lagi disampingkan seller, keuangan saya harus turun drastis, saya sampaikan begitu. Nah, terus akhirnya saudara bilang apa? Saya tawar lah 2 miliar. Saudara bilang Saya sanggupnya 2 miliar. saudara sanggup 2 miliar. Ya, Nah, terus apa kata terdakwa? dia tidak mau. Dia tidak mau. Terus apa lagi? Kemudian saya naikkan lagi menjadi 3 miliar. Terus Beliau juga tidak mau. tidak mau. Terus apa lagi dikatakan terdakwa ini? Intinya Suruh jual mobil ada suruh jual mobil. ada Bilangnya gimana? cicil aja atau jual Ferrari-nya. Oh, jadi kalau memang nggak sanggup 14 miliar, terus sanggupnya 3 miliar, dia cicil aja. Betul. Kalau nggak, jual aja mobilnya.
Betul. Terdakwa ada satu bisa si terdakwa tahu saudara punya mobil Ferrari. Ya mungkin dari sosial media. Dari sosial media. Jadi terdakwa menyuruh saudara untuk menjual mobilnya. Betul. Terus uangnya itu dijual buat apa? Buat bayar. Saya tidak tahu dia. Ya, oke. Nah terus saudara bilang lagi selain disuruh jual mobil dan tidak mau dia minta. Pada saat itu saya bilang saya tidak menyanggupi Kak Niki, saya pasrah aja. Gitu. Terus saudara kan bilang, Kak Niki, aku hanya sanggup 2 kali kan, percaya atau enggak? Terus dia ada bilang, nggak ada uang tutup mulut gue semurah itu. Gitu. Ada. Terus saudara bilang uangku lagi jelek banget. Terus ada nggak terdakwa ngomong gini? Jangan sebut Nikita Mirzani kalau gue nggak ngelaporin lo di Mabes. Biar lo ngerasain gimana berurusan sama gue seumur hidup lo. Ada. Ada. Tapi ada apa? Terus kemudian aku nggak sanggup kalau segitu. Kalau aku sanggup aku sakin sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit pun aku nggak berani janji saudara bilang. Terus ada nggak terdakwa bilang gini? Ini 2010 jual aja Ferrari-nya. Terus saudara ada bilang gini? Ada. Terus saudara bilang kalau kakak bersedia ada 3M. Nggak ada, lo simpan aja uang itu. Terus saudara bilang aku pasrah aja. Saudara bilang bagus. Gitu aja, nggak ada yang peduli juga dengan pasaran lo. Iya betul. Nah, saudara tidak punya buktinya. Tidak menyanggupi. Setelah itu saudara dilaporkan polisi. Tidak. Tidak dilaporkan polisi. Lebih tepatnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi tidak ada polisi memanggil saudara atau enggak? Tidak ada. Jadi, karena kalau memang tidak dibayar atau memang dapat, nah, sebelum permintaan uang oleh media, saudara dilaporkan ke Bepom sama terdakwa. Setahu saya tidak. Tidak. Sebelum permintaan uang ada di laporan dari polisi. Setahu saya tidak ada. Tidak. Terus sampai di akhir dan hanya di reviewnya saja. Iya. Jadi intinya uang 15 miliar itu akan diberikan supaya terdakwa tidak dividen. Iya. Selanjutnya. Mohon izin melanjutkan kemudian saksi ya. Saksi. Tadi saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa awal mulanya itu terdakwa Nikita Mirzani melakukan review ulang, ya betul. Review ulang itu mereview ulang dari siapa? Dari mana atau dari siapa? Pada saat itu banyak, salah satunya dari dokter dari akun dokter detektif, betul. Akun TikTok atau akun Instagram atau akun sosial media yang lain, thread atau apa, akun TikTok. Nah, akunnya masih ingat? Dokter detektif. Iya betul. Ya. Baik. Kalau kemudian di situ tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa melakukan review ulang itu secara live. Kalau dokter detektif melakukan review itu live juga atau postingan? Postingan. Berapa jauh jaraknya dari dokter detektif melakukan review terhadap produk saksi, kemudian akhirnya terdakwa melakukan review ulang terhadap produk dari saksi? Jauh jaraknya saya lupa. Sampai sebulan, 2 bulan, atau cuma seminggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin 1 bulan. Di dalam 1 bulan yang sama ya. Jadi tidak sampai dalam 1 bulan ya. Apakah selalu setiap habis di review, habis itu terdakwa juga mereview ulang juga? Di awalnya tidak. Di awalnya tidak. Ramai. Baru ada review ulang dari terdakwa. Baru ada review ulang. Oke. Waktu itu pada saat itu saksi sudah mengenal dengan dokter Oki Pratama. Saya mengenal tapi tidak pernah bertemu. Tadi sejak tahun 2018 ya kenal ya? Iya, saya tidak, saya lupa kenalnya kapan. Lupa kenalnya kapan, tapi sudah lumayan lama. Sudah lumayan lama, karena sama-sama satu dari Jambi, satu dari Palembang. Betul. Baik. Kemudian akhirnya komunikasi awalnya bagus dengan dokter Oki Pratama. Sangat bagus. Sangat bagus. Sampai akhirnya ada masalah. Ya, sampai sekarang tidak berkomunikasi. Gara-gara apa? Sampai akhirnya tidak berkomunikasi, kemudian tiba-tiba berkomunikasi lagi terkait memberikan nomor handphone. Tidak ada dari awal
memberikan pesan dulu sebenarnya apa yang terjadi tentang kamu malah makin jadi hancur kalau kamu nurut sebelum ke Cina pasti nggak kayak gini. Itu apa tuh? Saya lupa. Itu lupa ya. Sampai akhirnya bisa tiba-tiba beralih ke kita itu lupa. Padahal itu pembahasannya kan dari Cina sampai memberikan nomor handphone terdakwa Nikita Mirzani itu kan masih di hari yang sama, betul ya. Itu masih intinya tiba-tiba saja dia menyebut Nikita Mirzani sudah keluar. Nikita Mirzani sudah keluar. Pada saat itu sudah berapa bulan dari awal dia posting mereview ulang dari postingan dari dokter detektif. Saya lupa tepatnya. Lupa. Tapi mungkin sekitar 1 bulan, paling lama 2 bulan. 1 bulan sampai paling lama 2 bulan. Dalam 1 sampai 2 bulan itu seminggunya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau 1 minggu hanya 1 kali mereview ulang produk saksi terdakwa lakukannya. Mohon maaf karena pada saat itu saya merasa supaya saya tidak kepikiran, saya memblokir akun beliau, jadi saya tidak tahu tepatnya berapa kali. Tidak tahu tepatnya berapa kali, hanya akhirnya dikasih tahu oleh orang-orang ya. Tadi kan mengatakan saksi dari memblokir akun terdakwa Nikita Mirzani. Akun apa yang saksi blokir? Akun TikTok dan Instagram. Akun TikTok dan Instagram. Kalau live-nya dari mana? Live-nya dari TikTok. Apa nama akunnya maksudnya? Saya lupa. Nikita Huru-Hara? Nikita Huru-Hara? Saya nggak terlalu memperhatikan Kalau perhatikan ya. Baik. Kemudian pada saat saksi diberikan oleh nomor handphone terdakwa oleh Dr. Oki Pratama, pada saat itu yang masih mengajak komunikasi untuk aktif juga Dr. Oki juga atau saksi juga? Maksudnya gini, kan habis dikasih tuh nomor handphonenya dokter terdakwa, saksi kan langsung hubungin terdakwa nih. Saksi kan bilang, ini saya dapat dari Oki. Karena saudara Oki Pratama juga menjelaskan di situ bahwa bridging-nya sebut aja nama saya, gitu ya? Iya. Benar ya? Ya kan? Nah itu inisiatif saksi juga untuk ngomong sambil cecetan sama ini nih aku juga sambil cecetan sama terdakwa kita nih. Iya, inisiatif. Inisiatif. Kemudian responnya dari Dr. Oki gimana? Intinya katanya nurut aja kalau sama Niki itu sebenarnya orang baik. Apa ya? Saya lupa. Jangan banyak melawan. Iya, jangan banyak melawan. Dengerin dan ikutin aja. Iya. Kalau dengan Nikita ini sumpel aja menurut dia. Nyambung nggak itu maksudnya? Disumpel itu sumpel apa? Disumpel pakai Saya tidak tahu seperti apa? saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi setelah saksi mengatakan bahwa ada WA-nya terdakwa mengatakan bahwa boleh bayar tapi, nah di situ saksi sudah paham belum? Kalau dengan kita ini sumpel aja untuk dia. Iya, itu Pak. 15 miliar ya. Yang membuka harga itu 15 miliar. Angka 15 miliar itu siapa duluan? Ini kita bisa Terdakwa Nikita Mirzani. Masih ingat nomor handphonenya terdakwa Nikita Mirzani yang diberikan oleh saksi saudara Oki Pratama ke saksi? saya tidak tahu. Masih disimpan di handphonenya? Masih ada. Masih ada ya. Boleh dibacakan? Nomornya. Ya. Pada saat itu saudara Oki menyimpannya, mengirimkannya dengan nama apa? Nikita Mirzani aktif ya kontaknya ya. Kalau nomornya Oki Pratama sendiri berapa? Delapan 12 0812 6074 6074 25 2516. Oke. Itu tadi Oktober 2024 ya? Iya, gitu ya. Sekira Oktober 2024 ya.
Kalau dicek catatannya sekarang masih ada nggak tanggalnya? Tanggal awal Cek awal mulanya ada. bisa dilihat. Awal mula chat dengan siapa? Dokter Oki Pratama yang memberikan catatannya, memberikan nomor handphone terdakwa Nikita Mirzani maupun chattingan dengan terdakwa Nikita Pada tanggal 14 Oktober 14 Oktober 2024 itu malam. ya, Ya malam ya. jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau yang untuk dengan terdakwa Nikitanya di jam yang sama, di hari yang sama juga masih ya? Di hari yang sama. Baik. Tadi kan akhirnya saksi tidak memberikan uang ya. Itu Tapi setelah itu apakah terdakwa masih tetap melakukan review ulang terhadap produk-produk dari saksi yang jelek-jelek atau yang seperti mengatakan bahwa kata-kata itu dengan beli produknya overclaim? saya tidak tahu karena saya masih dari pada saat itu melakukan swab. Tapi nggak dikasih tahu. Tidak ada. Tidak ada. Baik, kaitannya sehingga akhirnya saksi bisa menjadi saksi dalam perkara Dr. Reza Davis, bagaimana itu awalnya? Awal mulanya saya tidak tahu kronologi pelaporan. Saya ditelepon tengah malam dan mereka mengabari bahwa mereka sudah melaporkan yang tidak benar. Siapa yang menelpon? Dokter Reza. Dr. Reza Davis di bulan berapa? Bulan tahun Sekitar bulan Desember tahun 2020. Itu Dr. Reza Davis menelpon saksi. betul, Membicarakan tiba-tiba langsung ujuk-ujuk bilang begitu. betul. Karena pada saat itu saya sudah tidak berhubungan, sudah lama tidak berhubungan dengan beliau. Tiba-tiba beliau telepon di tengah malam. Beliau mengatakan kalau sudah melaporkan ini terjadi. Sudah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani ya. Lebih dulu mana saudara Reza Davis menghubungi saksi memberitahu bahwa sudah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani atau saksi yang memberitahu Reza Davis bahwa saksi ada diminta uang 15 miliar oleh terdakwa Nikita Mirzani? Bagaimana? Lebih dahulu mana saksi Reza Davis kan ngomong nih ke saksi ya, saya ada nih ngelaporin Nikita Mirzani nih gitu. Lebih dulu mana? Apa saksi lebih dulu curhat dulu ke Reza Davis, saya kemarin dapat duit nih gitu, 15 miliar. Pada saat itu saya tidak curhat langsung ke beliau, tapi saya curhat ke beberapa orang lain. Tetapi beliau sudah mengetahui ketika menelpon saya atas kejadian yang saya alami. Atas kejadian yang saksi alami itu ya. Tapi saksi memilih tidak melaporkan. Tidak. Tidak, hanya Reza Davis yang akhirnya melaporkan. Mohon
telepon nggak? Aku dapat kontak dokter Oki, kemudian dokter Oki, kemudian Iki